your presence in this place, oh God. Oh, please, yeah. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diami hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diami hadirat-Mu. Mari sama-sama. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diami hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diami hadirat-Mu. Komitmen lagi waktu kita mengatakan kita mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Bapa, hamba-Mu mau melakukan firman-Mu dengan segenap hati. Karena tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu Yesus. Haleluya. Thank you Jesus.
Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Shalom Tuhan. Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Pasti luar biasa, amin. Amin. Kita percaya kita akan datang beribadah bersama-sama dengan sungguh. Tuhan hadir memberkati ibadah kita, amin saudaraku. Amin. Biarlah setiap kita datang dengan hati yang percaya kepada Tuhan. Katakan saudaraku, katakan tiada yang seperti Kau yang begitu mengasihi setiap kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua
saudara yang percaya bahwa Yesus kita luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Dia yang menyembuhkan, memulihkan kita, setiap kita. Amin. Haleluya. Katakan, Yesus aku percaya. Saudara, mari kita mau bangkit berdiri, saudaraku. Kita memuliakan Tuhan. Amin. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Katakan, Yesus aku percaya. 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 Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Katakan, haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kau jemaat Tuhan yang di rumah, katakan, Yesus aku percaya. Aku percaya, Yesus, aku percaya, Yesus, aku percaya, Yesus, aku percaya, Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam Sama-sama semuanya katakannya. Haleluya. Haleluya, terpujilah Tuhan, haleluya, terpujilah Tuhan, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, lebih sungguh. Haleluya, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Terpujilah Tuhan. terpujilah Tuhan. Haleluya, dalam nama Yesus ada kemenangan, amin. Haleluya. Maka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan, amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, Dikalahkan, dikalahkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat siapa melawan? dapat melawan? Dalam nama Tuhan Ada Yesus, kemenangan. ada kemenangan. Sekarang anak adik-adik yang di rumah katakan, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada Semuanya yang katakan dalam nama Yesus, kalian katakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Katakan saudara, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudaraku, mari kita mau katakan, sungguh tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Amin.
tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi oleh apa? Oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi oleh kuasa apa? Oleh kuasa firman. Amin. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang sakit disembuhkan. Amin. Haleluya. Oleh kuasa firman. Hey, semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi. Katakan yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, disembuhkan oleh kuasa firman. Hey, semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Katakan tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Silakan dulu saudaraku, kita akan siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Biar kita berkata bahwa Yesus terbesar dalam kehidupan kita. Yesus terbesar dalam setiap permasalahan kita. Yesus terbesar dalam setiap keluarga kita. Haleluya. Katakan Yesus terbesar. Katakan Dia cintaku. Dia sembuhkan, Dia ampuni dan beri pertolongan. Katakan Dia tak berubah. Katakan dia imanmu saudara. Katakan Yesus terbesar. Katakan Yesus terbesar. Katakan Dia cintaku. Katakan Dia cintaku. Kau yang mengampuni kami Tuhan. Dia sembuhkan, Dia ampuni dan beri pertolongan. Katakan Dia tak berubah, tak berubah. Aku tahu Tuhan Yesus pasti bekerja. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Kami tahu Tuhan Kau pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci tak turut dunia. Asalku hidup suci tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kita mesti terus memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami tahu Engkau yang pasti membuka jalan di setiap persoalan kami dan setiap permasalahan kami Tuhan. Karena Engkaulah pembebas kami. Engkaulah jalan keluar dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang lain selain Engkau yang selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk percaya Tuhan hanya kepada-Mu Tuhan. Ketika kami tak menuruti dunia ini, tapi kami menuruti akan firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami turut akan kebenaran-Mu ya Tuhan. Biarlah itu Engkau singkapkan,
Kau bukakan setiap kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari umat Tuhan kita angkat pujian sekali lagi. Katakan ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, Asalku hidup suci, tidak turut dunia, tidak turut dunia. ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tak lebih sungguh lagi ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Percaya Tuhan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia, Tidak turut dunia. ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Makasih Tuhan. Berfirman setiap kehidupan kami siap mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi setiap kami. Biar Kau nyatakan kebenaran setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih. Pujilah nama-Mu. Saya serahkan waktunya kepada hambanya. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau sampai saat ini kami masih bisa beribadah tiap minggunya, meskipun ibadah di rumah. Biar kami Tuhan ibadah dengan sungguh-sungguh. Dan kami mengucap syukur Tuhan kepadamu untuk campur tangan-Mu pada setiap minggu saat kami ibadah, sehingga kami merasakan Engkau hadir. Terima kasih Tuhan. Saat ini berbicaralah Tuhan kepada kami semua. Kami mau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari kita buka firman Tuhan yang ada di Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15 yang berbunyi demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menurutin segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menurutin segala perintahku. Bapak Ibu Saudara, di Alkitab banyak perintah Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan selalu menyatakan firman-Nya. Tuhan mengatakan perintah-perintahnya. Kita sebagai umat-Nya harus mendengar dan melakukan. Bapak Ibu Saudara, yang pertama apa ya perintah Tuhan di dalam hidup kita? Yaitu takut Tuhan. Kalau kita takut Tuhan, kita pasti akan melakukan apa maunya Tuhan. Karena kita nanti pasti tidak akan menyimpang, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita takut Tuhan, Tuhan itu akan menuntun jalan-jalan kita. Dan Tuhan menginginkan juga kepada kita melakukan perintahnya, yaitu beribadah. Ibadah dengan hormat. Saat ini saya sering katakan ya, kita ibadahnya di rumah tidak ada yang lihat, tapi Tuhan melihat. Karena Tuhan ada, Tuhan hidup, Tuhan itu melihat loh ya.
Kita ibadahnya caranya bagaimana? Kita harus ibadah dengan hormat. Nah, setiap minggu saya mengikuti ibadah anak-anak. Di akhir ibadah, anak-anak selalu diingatkan setiap hari baca firman, setiap hari berdoa. Belakangan ini saya baru menyadarin Tuhan mengatakan, kenapa setiap hari harus berdoa? Kenapa setiap hari harus baca firman? Dari sejak anak-anak ya. Karena dengan baca firman, dengan berdoa, roh, jiwa, tubuh kita, perasaan, hati, pikiran kita terus diisi oleh Tuhan. Saya kalau berdoa selalu begitu, Tuhan, biar roh, jiwa, tubuh, pikiran, perasaan, hati kami diisi oleh Tuhan saja. Kalau Tuhan yang mengisi, tidak ada yang lain yang mengisi. Tidak ada ruang untuk yang lain. Demikian juga dengan ibadah di rumah. Saya baru menyadari, banyak orang yang bilang begini, aduh, kalau doa di gereja, aduh rasanya enak dan didengar Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang ini ibadahnya di rumah, tidak di gereja lagi. Nah, gimana kalau kebiasaan kita harus di gereja? Kalau di gereja doa kita baru didengar Tuhan. Padahal Tuhan itu hadir. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada. Dan Tuhan menyatakan kepada saya, saat kita ibadah di rumah, kita kan seperti ibadah di gereja. Kita memuji, menyembah Tuhan, kita berdoa, memanggil nama Tuhan, dan Tuhan berbicara kepada kita. Dengan kata lain, rumah-rumah kita, tempat tinggal kita, seluruhnya itu diisi oleh Tuhan. Dan demikian juga tidak ada yang bisa mengisi. Sehingga kita akan merasakan kita hidup di rumah itu tenang. Karena pada masa-masa yang lalu, kan semua orang masih bisa ya bebas kemana-mana. Seharian bisa keluar rumah, setiap hari bisa keluar rumah. Tetapi saat ini kita dianjurkan selalu di rumah saja. Nah, bagaimana kalau di rumah kita tuh tidak ada damai sejahtera, tidak ada ketenangan? Kita nanti akan terus menggerutu, bersungut-sungut. Kapan ya COVID-19 ini selesai? Kapan ya bisa berakhir? Terus nanti akan terus menyesali terus. Karena kita harus di rumah terus. Maka itu Bapak Ibu Saudara, dengan kita berdoa, baca firman, kita ibadah di rumah, Tuhan hadir di hidup kita. Semua itu akan kita rasakan sendiri. Kita yang menanti-nantikan Tuhan, kita yang menghauskan Tuhan, kita yang merindukan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kan dalam beribadah itu juga kita diingatkan untuk saat teduh. Setiap hari, kalau ibadah seminggu sekali, tapi saat teduh setiap hari. Saya sering katakan ya, Tuhan sudah memberi contoh kepada kita. Pagi-pagi buta Tuhan mencari tempat yang sunyi untuk berdoa. Tuhan yang punya segala-galanya, Tuhan yang bisa melakukan segala-galanya, tetap masih butuh Bapa di surga menuntun hidupnya. Apalagi kita, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga kita selalu diingatkan baca firman. Saat kita baca firman, Tuhan itu bicara. Dan kalau Tuhan bicara, kita akan mengerti. Oh, saya harus begini, saya harus begitu. Dan Tuhan juga mengingatkan kepada kita untuk bersyafaat, yaitu berdoa. Tidak hanya untuk sendiri, tidak hanya untuk keluarga, tapi untuk banyak hal.
saat kita mau nurutin perintah Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, kita bersyafaat, nanti Tuhan akan menuntun kita apa yang harus kita doakan. Apa saja, banyak Bapak Ibu Saudara yang bisa kita doakan. Nanti saya akan menceritakannya ya. Berapa minggu sebelum Vivi meninggal, Tuhan bilang sama saya setiap hari harus berdoa untuk mamahnya Vivi. Jadi saya lakukan setiap hari, saya berdoa untuk mamahnya Vivi. Saya juga nggak tahu, Tuhan tidak pernah mengatakan kepada kita ya, kalau Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, Tuhan tidak akan bilang ke kita, kamu harus begini, karena ini, karena itu, enggak. Ya harus dilakukan saja. Pada suatu hari saya bilang sama Ita, coba tanya Vivi, mamahnya kena apa gitu. Vivi menjawab, baik-baik saja. Kalau saya menurutin hati, perasaan saya akan pasti berhenti berdoa untuk mamanya Vivi. Tetapi setiap hari Tuhan tuh ngingetin saya untuk berdoa untuk mamanya Vivi. Nah, pada saat kejadian Vivi ada di rumah sakit, besoknya dia meninggal, saya baru sadar, oh ini ya pentingnya berdoa untuk mamanya Vivi. Sebagai seorang ibu ya, kalau mendadak anaknya nggak ada, terus gimana perasaannya? Saya tahu. Nah, waktu Vivi ada di rumah sakit, mamahnya tidak mau dikasih tahu, karena katanya mamahnya tuh orangnya panikan. Tapi Ita bilang gini, jangan dikasih tahu, bawa saja ke rumah sakit, supaya dia melihat keadaan Vivi. Nah, waktu mamanya Vivi ada di rumah sakit, saya telepon dia. Mamanya Vivi bilang saya begini, dokternya belum datang. Soalnya saya pesan begini, nanti kalau udah ketemu Vivi, bisikin Vivi ya, suruh manggil Tuhan Yesus, manggil Tuhan Yesus gitu. Mamanya Vivi bilang saya, dokternya belum datang, kita belum boleh masuk ketemu Vivi gitu. Nah, waktu Minggu sore, kira-kira 3:30 gitu, Ita menghubungin suaminya Vivi. Ita bilang gini, saya ke rumah sakitnya besok saja ya. Suami Vivi nggak jawab, Hendra. Tapi waktu Ita ngomong, apa saya datang sekarang? Langsung dijawab iya. Karena waktu itu yang ada di rumah sakit cuma suami Vivi, Hendra, dan mamahnya Vivi. Jadi mungkin mereka bengong ya. Nah, akhirnya si Ita nggak tahu nih rumah sakit itu kira-kira di mana. Karena saya sama Wawa pernah beberapa kali ke rumah sakit itu, jadi saya tahu, udah Mami temenin, saya bilang. Si Ita bilang sama saya, nanti Mami di mobil saja ya. Dia yang akan nungguin, minta Hendra dan mamahnya turun, nanti kita berdoa gitu. Nah, tetapi saya ngikutin Ita di tempat ada ruangan tunggu di halaman gitu ya. Terus di muka lobi rumah sakit. Yang turun cuma Hendra, suaminya Vivi. Mamanya enggak. Terus Ita bilang, lah mamanya Vivi kemana? Ada di atas gitu. Terus Hendra bilang, kita boleh masuk gitu. Oh, jadi tanpa syarat apa-apa kita boleh masuk menemui Vivi. Jadi saya sama Ita ikut naik ke ruang di mana Vivi dirawat. Waktu itu ada 2 perawat ya, satu laki, satu perempuan. Yang laki bilang ini, dibantu dengan doa ya, dibantu dengan doa gitu. Akhirnya
saya masuk dulu dengan Mamai Vivi, ngajak Vivi berdoa. Setelah itu suami Vivi masuk, Mamai Vivi keluar. Saya bilang sama suami Vivi, minta maaf sama Vivi, kan biasanya selalu diingetin ya, saling mengampunin, saling memaafkan. Jadi suami Vivi itu bilang sama Vivi, maafin ya gitu. Terus dia nyanyi haleluya, haleluya, saya ngikutin. Dulunya saya memuji dalam roh. Setelah itu Ita masuk, saya keluar. Ita bilang sama Vivi, Vivi, kalau Hendra ada salah maafin ya gitu. Vivi mengeluarkan air mata. Jadi berarti Bapak Ibu Saudara, kalau orang dalam keadaan koma, kupingnya tuh masih mendengar dan dia mungkin masih bisa mengerti apa yang dikatakan. Nah, setelah itu kami semua mungkin sudah harus keluar. Terus saya bilang, saya mau nyari makan buat mereka berdua, makan malam gitu. Waktu itu masih sore, belum jam 6. Waktu kami cari makan tuh hujan besar. Dan saya udah pesan sama Hendra, nanti kalau saya udah dapat makanan, kamu turun ambil ya, saya nggak naik lagi. Saya ini nggak pernah kemana-mana, saya bilang gitu. Nah, sedang kita udah dapat makanan, hujan besar, Hendra menghubungi Ita, Vivi kritis gitu. Kita buru-buru balik ke rumah sakit. Terus Ita, mamahnya Vivi dan Hendra masuk ke ruangan Vivi. Saya nggak ikut. Nggak lama kemudian, bertiga keluar bilang, Vivi udah pulang ke rumah Bapak. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi saya tahu ya, kenapa setiap hari saya disuruh mendoakan Mamai Vivi. Itu buat dia pasti berat sekali. Dan waktu Mamai Vivi dibilang jangan dikasih tahu karena dia orangnya panikan, saya bilang masih Ita, ikatan batin antara ibu dan anak itu erat sekali. Biar Mamai Vivi nggak dikasih tahu ya, pasti hatinya dia kacau. Saya bilang begitu. Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan di sini ya. Firman Tuhan mengatakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menurutin segala perintahku. Apa saja yang Tuhan ingin saudara, ingin Bapak Ibu Saudara lakukan, lakukan. Supaya tidak ada penyesalan. Coba, kalau saya tidak nurutin Tuhan, tidak mendoakan terus. Bahkan mungkin di tengah jalan, saya berhenti. Karena Vivi bilang, Mamai baik-baik saja. Saya akan menyesal. Tapi dengan demikian, saya bilang, Tuhan, aduh untung saya mendengar Tuhan disuruh mendoakan, saya mau mendoakan. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya sampaikan, apa saja yang Tuhan ingin Bapak Ibu Saudara lakukan, lakukan dengan sungguh-sungguh, karena mengasihi Tuhan. Baik itu berdoa, menyalurkan berkat, apa saja yang Tuhan ingin kita lakukan, lakukan. Pertama, dengan kejadian ini yang Mamai Vivi ya, saya kan merasa lega berarti ya kan. Oh, untung ya Tuhan, aku nurut Tuhan, kalau enggak bagaimana. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan, turutin kalau Tuhan ingin Bapak Ibu disuruh melakukan apa saja, lakukan. Makasih, sampai di sini firman Tuhan. Jangan lupa ya Bapak Ibu Saudara, lakukan apa saja yang Tuhan ingin kita lakukan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, biar kami sebagai anak-anak Tuhan melakukan kehendak-Mu, karena kami mengasihi Engkau, menurut perintah-perintah-Mu, sehingga nama-Mu saja yang dimuliakan ya Tuhan. Kami boleh tidak tahu ada apa, mengapa kami harus melakukan,
tetapi biar kami lakukan saja sampai titik terakhir dan mengerti kenapa harus melakukan. Terima kasih Bapak di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa pengumuman yang akan saya bacakan. Pertama-tama saya mewakili Jemaat GBI Taman Aries mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Deborah Inggriani Jayadinata. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai dalam segala hal. Persembahan hari ini diperuntukkan kas pembangunan untuk mendukung proses renovasi yang masih berjalan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA 573 0062 569 atas nama DRS Harwanto, sedangkan untuk penitipan dapat menghubungi Saudari Maria atau saya. Terima kasih atas persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Informasi mengenai renovasi gedung gereja dapat diperoleh pada Diaken Gunawan dan Diaken Harwanto. Terima kasih untuk dukungan doa dan dana yang terus diberikan dalam perbaikan gedung gereja saat ini. Saat ini, gedung gereja masih belum bisa diakses jemaat karena pengerjaan renovasi yang cukup berbahaya. Selanjutnya, persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 287 3037 008 atas nama GBI Taman Aries, atau dapat dititipkan dalam amplop yang akan diserahkan ke tim keuangan gereja. Ibadah anak secara daring dilaksanakan setelah ibadah umum pada pukul 9.30 pagi. Orang tua juga dimohon untuk mengajak anaknya mengikuti ibadah umum setiap minggu. Informasi Departemen Anak dapat diperoleh pada Diaken Francisca atau Saudari Maria. Jemaat diundang untuk bergabung dalam ibadah doa secara daring yang diadakan pada hari Minggu 17 Oktober pukul 4 sore. Untuk dukungan doa dapat menghubungi Saudara Andri atau Saudari Maria. Informasi diakonia dapat diperoleh pada Diaken Ivana, Bapak Yanto Iskandar atau Saudari Sulastri. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu Saudara. Informasi dan pendaftaran baptisan air bisa diperoleh pada Diaken Ivana atau Saudari Maria. Bingkisan untuk jemaat lanjut usia telah diberikan pada hari Selasa 5 Oktober. Mari kita dukung dalam doa agar jemaat lanjut usia diberikan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Jemaat dimohon tetap setia beribadah, berdoa puasa, dan tetap menjaga protokol kesehatan selama masa pandemi. Yang terakhir, Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Erni Karyani pada tanggal 7 Oktober, serta Ibu Yesi Pujiati pada tanggal 9 Oktober. Kiranya Tuhan Yesus melimpahkan segala yang terbaik. Demikian pengumuman hari ini, terima kasih atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita diberkati firman Tuhan, amin. Untuk kita selalu belajar tentang perintah-perintah Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita, saudaraku. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, katakan bersyukur Bapa. Angkat tangan saudara. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur
kasih Bapa, Bapa kami. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih kami. Tuhan, hari yang kasih, terima kasih untuk firman-Mu. Melalui anak-Mu, Ibu Deborah Ingriyani Rahmadi. Untuk kami, bekal Tuhan. Dan tunduk Tuhan. Menuruti perintah, anjuran Tuhan. Bekal Tuhan akan tuntunan-Mu. Ariana Kasyanta. Terima kasih Tuhan. Kami doakan untuk jemaat-Mu. Baru saja diberitakan salah satu dari jemaat-Mu, Tuhan. Tuhan, Ariana Kasyanta Kristi, Kau didik Tuhan. Kau tuntun Tuhan. Kau nyatakan kasih-Mu pada jemaat-Mu Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau bukakan Tuhan tingkat-tingkat langit, dan Kau curahkan segala yang kami butuhkan